anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Syukur ya, semua sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas mungkin dalam doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri protista. Karena anak-anak sekalian ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri dari protista? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Yang pertama itu eukariotik, yang kedua uniseluler, ada juga yang multiseluler, terus ada yang bersifat heterotrof. Ya, benar sekali. Terima kasih kepada Devi. Ciri-ciri protista itu bersifat eukariotik. Yang kedua uniseluler atau multiseluler, dan yang ketiga autotrof atau heterotrof. Nah, sekarang kita akan belajar tentang klasifikasi protista. Protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan juga protista mirip tumbuhan. Klasifikasi protista yang pertama ada protista mirip jamur. Protista mirip jamur dibagi menjadi 2, yaitu jamur air atau mycota dan jamur lendir atau myxomycota. Jamur air ini ciri-cirinya itu merupakan dia hidup bebas sebagai saprofit atau pengurai. Ada juga yang sebagai parasit. Contohnya itu saprolegnia. Nah, beberapa jamur air ini merupakan patogen pada buah anggur berupa jamur putih, contohnya itu Plasmoflora piscicola. Nah, jamur air ini atau mycota ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang kedua ada jamur lendir atau myxomycota. Jamur lendir ini hidup bebas dan bentuknya seperti amoeba. Dan jamur lendir ini merupakan predator fagosit yang dapat menelan bakteri, hama, bahkan juga spora. Nah, contoh dari bakteri jamur lendir ini itu ada Dictyostelium discoideum. Nah, dari klasifikasi protista mirip jamur, anak-anak semua ada yang bisa menyebutkan mengapa jamur lendir itu disebut berlendir? Saya, Bu. Ya, silakan Dita. Jadi kenapa jamur tersebut dinamakan jamur berlendir? Karena jika kelaparan maka koloninya akan bergabung dan mengeluarkan lendir agar bisa berpindah tempat ke lingkungan yang lebih menguntungkan. Ya, betul sekali. Lendir itu berguna untuk supaya jamur lendir tersebut bisa lebih bergerak bebas. Klasifikasi protista yang kedua ada protista mirip hewan. Protista mirip hewan ini dibagi menjadi 4, yaitu Rhizopoda, Flagellata, Sporozoa, dan Simiata. Yang pertama Rhizopoda. Rhizopoda ini bergerak dengan kaki semu. Habitatnya ada di air laut, air tawar, dan juga sebagai parasit hidup di bagian tubuh hewan. Nah, yang ketiga bersifat soliter. Ada yang tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan soliter? Saya, Bu. Ya, silakan Dita. Jadi yang bersifat soliter itu, Bu, berarti dianya hidupnya sendiri, tidak berkoloni. Ya, betul. Rhizopoda ini hidup sendiri, tidak berkoloni dengan yang lain. Dan yang keempat itu reproduksinya secara membelah diri, dan contohnya itu ada Amoeba proteus. Yang kedua ada Flagellata. Flagellata ini alat geraknya berupa bulu cambuk. Habitatnya di air laut, air tawar, dan sebagai parasit di tubuh hewan maupun manusia. Flagellata ini ada yang hidup secara soliter dan berkoloni, secara sendiri atau berkelompok. Dan reproduksi dari Flagellata ini yaitu merupakan membelah diri, dan contohnya ada Euglena viridis. Selanjutnya ada Sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Dia bersifat parasit pada tubuh manusia. Hidupnya soliter dan berkoloni, ada yang sendiri atau yang berkelompok. Reproduksinya secara sporozoid atau gametosit, dan contohnya ada Plasmodium vivax.
reproduksi Ciliata ini yaitu dengan membelah diri dan konjugasi. Contohnya itu ada Paramecium caudatum. Nah, dari protista mirip hewan itu kalau dilihat dari alat geraknya yang berbeda hanya Rhizopoda, karena Rhizopoda tidak memiliki sporozoa, karena sporozoa tidak memiliki alat gerak. Dan kalau dilihat dari cara hidupnya yang berbeda adalah Rhizopoda, karena Rhizopoda hanya hidup secara sendiri atau soliter, sedangkan yang lain ada yang secara soliter maupun yang berkoloni. Nah, klasifikasi protista yang ketiga yaitu ada protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan ini dibagi menjadi 6 lagi. Ada Euglenophyta, ada Chrysophyta, Pyrrhophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, dan Rhodophyta. Yang pertama Euglenophyta. Euglenophyta ini merupakan ganggang yang memiliki bintik mata. Itu sebagai fotoreseptor yang ditutupi lapisan merah sehingga bergerak menuju cahaya. Yang kedua bersifat uniselular. Yang ketiga habitatnya di air tawar. Yang keempat bereproduksi secara membelah diri. Dan yang kelima contohnya itu Euglena. Yang kedua ada Chrysophyta. Chrysophyta ini merupakan ganggang yang memiliki pigmen dominan karoten, yaitu xanthophyll yang berwarna keemasan. Yang kedua bersifat selular soliter atau sendiri dan multiselular berkoloni atau berkelompok. Yang ketiga habitatnya sebagian besar di air tawar dan ada juga yang di air laut. Yang keempat itu bereproduksi secara membelah diri. Membelah diri yaitu dengan uniselular, dan yang membentuk spora itu dengan multiselular. Yang ketiga ada Pyrrhophyta. Pyrrhophyta ini disebut sebagai ganggang api. Yang kedua sebagian spesiesnya sebagai produsen fitoplankton laut, dan yang ada juga yang menghasilkan toksin. Pyrrhophyta ini bersifat uniselular dan reproduksinya secara membelah diri. Yang keempat ada Pyrrhophyta. Pyrrhophyta ini merupakan ganggang hijau, bersifat uniselular, ada yang uniselular, ada juga yang multiselular. Chlorophyta ini habitatnya di air tawar, umumnya di air laut, ada juga di umumnya di air kolam, ada juga di air laut, namun air laut yang dangkal. Reproduksi Chlorophyta ini secara aseksual dan seksual. Nah, anak-anak dari Pyrrhophyta dan Chlorophyta ini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Devi. Saya ingin bertanya yang pada Pyrrhophyta, Bu. Itu kan disebut ganggang api. Kenapa disebut ganggang api, Bu? Pyrrhophyta disebut sebagai ganggang api karena beberapa spesies mampu berpencar sehingga tampak bercahaya pada malam hari. Nah, Pyrrhophyta ini dapat menyebabkan warna merah kecoklatan di air laut bila dalam jumlah yang banyak, sehingga disebut sebagai ganggang api. Yang kelima ada Phaeophyta. Phaeophyta ini merupakan ganggang coklat, bersifat sebagian besarnya multiselular, hidup di air laut, reproduksinya secara aseksual dan seksual. Aseksual itu secara fragmentasi dan zoospora, sedangkan seksual itu secara origami, yang anisogami dan isogami. Yang keenam ada Rhodophyta. Rhodophyta merupakan ganggang merah, sebagian besarnya bersifat multiselular, hidup di air laut yang dalam, dan reproduksinya secara aseksual dan seksual. Aseksualnya itu dengan membentuk spora, sedangkan seksual seperti Phaeophyta, oogami, anisogami, dan isogami. Nah, dari Phaeophyta dan Rhodophyta ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Baiklah, kita lanjut. Baiklah anak-anak, materi kita tentang klasifikasi protista sudah Ibu jelaskan semuanya. Dan sekarang kita supaya anak-anak lebih memahami materinya, kita mendiskusi sebentar supaya lebih paham. Silakan diisi nanti
perwakilan kelompok menyebutkan apa hasil diskusinya. Bagaimana anak-anak, diskusinya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baiklah, silakan perwakilan kelompok menyebutkan hasil diskusinya. Dan kelompok 1 pertama. Ya, Bu. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama itu ada contoh protista mirip tumbuhan. Yang pertama ganggang coklat atau Phaeophyta, yang kedua ganggang hijau Chlorophyta, yang ketiga ganggang pirang Chrysophyta, yang keempat ganggang merah Rhodophyta, yang kelima ganggang api Pyrophyta, dan yang keenam Eudonophyta. Untuk selanjutnya protista mirip hewan itu ada Rhizopoda atau kaki semu, Flagellata bulu cambuk, Ciliata rambut getar, dan keempat itu Sporozoa penghasil spora. Ya, terima kasih kepada Devi, jawabannya benar. Dilanjutkan ke kelompok 2, silakan kelompok 2. Ya, Bu. Ya, silakan bisa. Baiklah, selanjutnya adalah protista mirip jamur yang dibagi menjadi dua, yaitu ada Myxomycota atau jamur lendir dan ada Oomycota jamur air. Jadi untuk ininya habitatnya itu di lingkungan yang lembab, pasang vegetatif berbentuk seperti lendir, bersifat amoeba atau disebut dengan amoeboid, berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat atau yang disebut dengan plasmodium, dan bereproduksi seperti jamur. Contohnya itu adalah Diptyostelium discoideum. Dan kedua itu ada Oomycota atau jamur air. Strukturnya itu mirip dengan alga namun tidak berklorofil. Kemudian hifanya itu tidak bersekat dan berinti banyak. Dindingnya itu berupa selulosa. Reproduksinya itu bisa secara seksual dan aseksual. Reproduksi seksual dengan cara menghasilkan zoospora dan reproduksi seksualnya dengan menghasilkan zigot. Kemudian beberapa hidup parasit pada ikan. Contohnya Oomycota itu contohnya ada Pythium. Ya, terima kasih kepada Dita, jawabannya benar bahwa jamur mirip protista mirip jamur itu dibagi menjadi dua, ada yang Oomycota dan ada yang Myxomycota. Baiklah anak-anak, pelajaran juga sudah saya sampaikan materinya dan juga kita sudah berdiskusi. Sekarang Ibu akan menyimpulkan sedikit dari materi kita hari ini, yaitu protista diklasifikasikan menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan juga protista mirip tumbuhan. Protista mirip jamur itu dibagi menjadi 2 lagi, ada jamur air atau Oomycota dan jamur lendir atau Myxomycota. Dan protista mirip hewan dibagi menjadi 4 berdasarkan alat geraknya, itu ada Rhizopoda, Flagellata, Ciliata, dan juga Sporozoa. Dan yang terakhir protista mirip tumbuhan itu dibagi menjadi 6, yaitu ada ganggang coklat atau Phaeophyta, ganggang hijau atau Chlorophyta, ganggang pirang atau Chrysophyta, ganggang merah atau Rhodophyta, ganggang api atau Pyrophyta, dan juga yang terakhir ada Eudonophyta. Nah, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikutinya dengan baik. Semoga pembelajaran ini boleh bermanfaat bagi kalian dan kalian tetap mengingat pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang. Siang, Iya, Bu. Bu.